Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagia Artemisia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 dari Universitas Islam Majapahit. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian nih? Gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau memang sehat-sehat dan belum terkena virus corona ya, kan sekarang masih marak ya virus corona ya, meskipun beritanya juga sudah agak berkurang ya dari tahun-tahun yang sebelumnya ya. Saya harap semuanya sehat-sehat selalu dan selalu bahagia baik di dunia maupun di akhirat nantinya, amin. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai teks eksposisi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ada yang tahu di sini? Ya, teks eksposisi merupakan sebuah teks yang isinya itu adalah suatu informasi yang biasanya menjadikan pembaca tersebut memiliki wawasan terhadap suatu berita. Jadi teks eksposisi adalah sebuah teks yang fungsinya itu untuk mengedukasi pembacanya, untuk memberitahukan sebuah kejadian atau sebuah berita terhadap pembacanya. Itu merupakan pengertian dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini apakah teks eksposisi ini adalah iklan? Kan iklan kan juga itu menginformasikan kan ya. Nah, berbeda. Jadi teks eksposisi dengan iklan itu berbeda. Secara definisi sudah berbeda ya. Kan kalau iklan secara definisi, iklan itu merupakan suatu hal yang bersifat merayu atau membujuk para konsumen dalam tanda kutip. Nah, sedangkan teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya untuk mengedukasi pembaca, baik mengedukasi secara umum maupun secara khusus ya. Nah, jadi mengertikan ya perbedaan iklan dan juga teks eksposisi ini. Oke, langsung saja kita masuk ke struktur dari teks eksposisi. Kira-kira struktur dari teks eksposisi itu apa saja ya? Ada yang tahu? Ya, struktur dari teks eksposisi ada 3 macam. Yang pertama yaitu pernyataan dari sebuah peristiwa biasanya. Peristiwanya itu biasanya peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan atau peristiwa-peristiwa yang sedang happening gitu ya, yang berada di sekitaran kita. Misalkan peristiwa Gunung Semeru itu ya ada ada letusan dari Gunung Semeru gitu. Itu bisa dijadikan teks eksposisi. Kemudian apalagi misalkan ada bencana alam, longsor, kemudian banjir, kemudian ada tsunami ya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai teks eksposisi atau teks berita yang nantinya ini untuk mengedukasi pembacanya. Nah, struktur yang pertama itu adalah pernyataan sebuah peristiwa. Misalkan itu tadi ya, sudah tahu kan ya contohnya. Kemudian yang kedua ini apa? Yang kedua ini adalah rangkaian dari argumen. Nah, misalkan tadi kan pernyataannya itu Gunung Semeru itu adalah itu sedang terjadi letusan gitu ya, letusan Gunung Semeru. Nah, kira-kira yang menjadi argumen ataupun rangkaian argumen untuk memperkuat pernyataan ini tuh apa ya kira-kira? Ya, misalkan kenapa nih terjadinya letusan di Gunung Semeru? Nah, itu ada di ini rangkaian argumen. Kemudian bagaimana bisa terjadi letusan itu? Mekanismenya itu seperti apa? Sehingga
Gunung Semeru ini bisa meletus ya, itu bisa dicantumkan ke sini ya, maksudnya ke rangkaian argumen itu tadi. Nah, setelah rangkaian argumen, yang terakhir dari struktur teks eksposisi adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan teks yang bisa ternyata Gunung Semeru itu seperti ini. Oh, berarti untuk mengatasinya itu seperti ini. Kemudian untuk ternyata hal ini itu normal terjadi, dan gimana kita sebagai warga yang ada di sekitarnya itu harus bersikap seperti bagaimana gitu kan ya. Nah, itu bisa masuk dalam yang struktur yang terakhir gitu ya, atau bisa disebut dengan penegasan ulang. Nah, itu tadi adalah struktur dari teks eksposisi. Kira-kira nih bisa nggak ya, kira-kira itu contoh dari teks eksposisi itu sendiri kira-kira ada di mana aja ya? Ada yang tahu? Ya, banyak sekali ya teks eksposisi ini yang dapat kita jumpai. Salah satunya itu ada di koran-koran ya, itu kan banyak berita-berita mengenai bencana alam, kemudian berita mengenai apalagi pendidikan ya kan, banyak sekali berita-berita yang ada di situ. Kemudian di mana lagi? Nah, ada yang tahu? Mungkin kalian bisa mencantumkan jawaban kalian nanti ya di tanya jawab setelah video ini. Oke? Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai teks eksposisi. Apabila ada pertanyaan untuk materi kali ini bisa dicantumkan juga ya, atau apabila kayak kurang mengerti gitu ya, nanti saya akan membuat video pembahasan lagi atau yang lebih lanjut mengenai teks eksposisi ini pada video berikutnya, agar keresahan dari teman-teman juga ini ya terjawab gitu ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.